Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Nah, kali ini sobat, kita akan belajar tentang budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa. Benarkah budaya nasional dapat membentuk identitas dan jati diri bangsa? Buat kalian yang ada pertanyaan atau pendapat nih, silakan tulis di kolom komentar ya. Pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah mempelajari Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Semoga kalian sudah memahami latar belakang lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda ya. Namun, yang lebih penting lagi adalah kalian mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perwujudan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu nilai luhur dalam Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Kalian harus mampu berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Nah, salah satu cara untuk menjaga persatuan bangsa adalah dengan melestarikan budaya nasional. Selain sebagai jati diri bangsa, budaya nasional bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Nah, pertanyaannya, apakah kalian masih mengenal ragam budaya nasional? Untuk bisa melestarikan budaya nasional, tentu saja kalian harus mengenal ragam budaya nasional terlebih dahulu. Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kekayaan budaya masing-masing. Ragam kekayaan budaya suku bangsa ini membentuk menjadi satu kekayaan budaya nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia. Budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa. Bila kalian pergi ke negara-negara di Eropa, Australia, atau Amerika, maka kalian akan mendapati karakteristik budaya yang berbeda dengan bangsa Indonesia, baik dari budaya berpakaian, berperilaku, makanan, gaya hidup, bahasa, maupun kesenian. Mengapa bisa berbeda? Karena adanya perbedaan nilai-nilai yang mendasari kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Barat. Kebudayaan merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh sebuah komunitas atau masyarakat, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Sejak dahulu, bangsa Indonesia adalah bangsa religi. Nilai-nilai religius ini kemudian terkristalisasi menjadi Pancasila. Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Karena itu, ragam kebudayaan yang lahir dari bangsa Indonesia adalah kebudayaan yang berkarakteristik religius, kebudayaan yang dilandasi nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, kebudayaan yang kental dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai kesopanan sebagai pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai contoh, dalam masyarakat Minangkabau terdapat seni pertunjukan tradisional bernama Randai yang syarat akan falsafah, etika, dan pelajaran hidup orang Minang. Dalam masyarakat Serang, Banten terdapat seni pertunjukan Terebang Gede yang syarat nilai-nilai spiritualitas dan sosial. Dalam masyarakat Karangasem, Bali terdapat tradisi Megibung
yang syarat nilai-nilai kebersamaan. Dalam masyarakat Dayak di Kalimantan, terdapat tradisi Nataki yang mengajarkan kearifan dalam mengolah sumber daya alam. Budaya-budaya di atas lahir dari nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat Indonesia. Inilah yang membedakan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Kebudayaan Indonesia atau kebudayaan nasional yang terbentuk dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia inilah yang membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Jadi, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat Indonesia membentuk kebudayaan lokal yang kemudian mengkristal menjadi kebudayaan nasional. Kemudian, pada akhirnya membentuk identitas dan jati diri bangsa. Karena itu, sebagai generasi muda bangsa ini, kalian harus menunjukkan sikap syukur karena masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan yang dilandasi nilai-nilai. Maka, kalian harus mampu menerjemahkan nilai-nilai religi dan sosial yang tergantung dalam budaya masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah sobat, kini kita telah beranjak pada bagian akhir video kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dapat membentuk kebudayaan lokal, kemudian mengkristal menjadi budaya nasional, dan akhirnya dapat membentuk identitas dan jati diri bangsa. Sebagai akhir dari video pembelajaran ini, marilah kita ambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Gus Dur berikut ini. Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita menjadi budaya Arab, bukan untuk mengubah aku menjadi ana, sampeyan menjadi antum, sedulur menjadi aki. Kita pertahankan milik kita, kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik seputar budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa di video kali ini? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk memberikan like, komen, share, dan subscribe buat channel kita. Saya Ahmad Rifai pamit undur diri, dan jangan lupa belajarlah yang giat jika kita ingin menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.